Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Hari ini ngomongin tentang kasusnya perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, ya. Kalian yang mengikutin, sepertinya kasus ini sudah mulai ditinggalkan orang dan tenggelam, ya. Tetapi ternyata masih banyak juga orang yang mempunyai attention atau perhatian terhadap kasus ini. Dan Madam Suki dari awal kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini, dari awal itu sekitar bulan Agustus, ya, Agustus 2021, ya, Madam Suki mengikuti dan juga mengawal kasus itu, ya. Tapi dari awal juga Madam Suki udah kasih tahu bahwa kasus ini masih agak lama. Kalau prediksi Madam Suki itu tahun 2025. Jadi bagaimanakah perkembangan kasus Subang untuk saat ini? Karena kita semua sedang disibukkan oleh kasusnya Verdi Sambo. Tapi anyway, sebenarnya sih kasusnya Brigadir C ini adalah kasus yang sangat-sangat serius, atau kasus yang sangat-sangat penting daripada kasus-kasus yang lainnya. Bukan berarti kasus lainnya tidak penting, ya, penting. Tetapi kalau melihat dari ukurannya, kalau timbangan, kalau misalnya nih, kita di FS ini, kasusnya FS ini lebih menonjol begitu. Karena apa? Karena melibatkan instansi tersebut, ya kan, dimana kepolisian ini sedang ada masalah di dalamnya, gitu kan. Oke, jadi kita mau cari tahu yuk, bagaimanakah perkembangan. Dan Madam Suki dari awal memang mengawal kasus Subang ini, tapi akhir-akhir itu udah tidak lagi. Kenapa? Karena memang gimana ya, kita sebagai kreator juga membutuhkan materi gitu, bahan, ya. Nah, terus karena Madam Suki juga banyak sekali membahas kasus Subang itu, sampai Madam Suki selalu ada di media online waktu itu, ya, untuk kasus Subang ini. Kita mau tahu yuk, bagaimanakah kelanjutan dari kasus Subang ini. Orang-orang berpikir bahwa kasus Sambo ini udah mulai masuk persidangan kan, artinya itu kan sudah ada kayak ya udah deh, mungkin ini polisi tinggal iniin aja ya, maksudnya tinggal ngikutin gitu, karena kan semuanya saksi, semua saksi sudah dihadirkan, artinya kan agak-agak relax gitu, ya kan? Apakah benar, ya? Coba, oke, kita lihat di kartu tarot, apakah kasus Sambo ini sudah relax atau belum? Kasus Verdi Sambo ini sudah relax atau belum? Sebentar, karena banyak harapan dari netizen juga yang berharap bahwa kasus Subang ini di-up lagi gitu, ya. Tapi kita mau lihat apakah kasus FS ini atau Brigadir C ini sudah relax gitu, ya. Iya. Jadi memang kasus ini sudah ditangani atau sudah berjalan 50%, ya, kasusnya FS ini, ya. Oke. Jadi berarti relax dong, iya kan? Oke, jadi pertanyaannya, apakah polisi sudah bisa meng-up lagi kasus Subang, begitu ya? Ya, ya, sebenarnya bisa. Artinya adalah sebuah kemajuan, ada pergerakan, maksudnya begitu ya. Jadi kasus Subang bisa di-up lagi. Nah, Madam Suki kan pernah waktu itu ya masih tahu kalian kayak gini. Dulu waktu kita nge-up terus ya kasus Subang ini, netizen, tahu kan netizen yang ngasih, yang netizen itu susah ya, sama netizen itu nanti kalau kita bantu nge-up katanya, oh itu cari cuan gitu, cari cuannya di kasusnya orang meninggal tuh. Kadang-kadang Madam Suki berpikir, aduh jahat banget ya, kalau aku mau diem aja di rumah, iya kan, aku nggak perlu untuk capek-capek membuat video gitu loh, ya, apalagi mengintip-ngintip kayak gini gitu, iya kan. Nah, jadi dianggap kita itu cari cuan dalam masalah orang gitu, padahal tujuan kita adalah meng-up. Dan Madam Suki udah kasih tahu kepada kalian waktu itu, jangan julid-julid,
ya. Jangan julid-julid sama kreator, ya. Jangan julid-julid sama kreator YouTube. Ketika kita membuat video kasus Subang, artinya kita bantu untuk meng-up. Kalau up itu berarti nanti terus akan dibicarakan orang. Kalau misalkan kalian itu terlalu julid, nanti satu-satu kreator itu males, apalagi nggak ada bahan, nggak ada materi, susah. Mau apa yang dibicarakan. Aku sudah membuat video kasus Subang itu ada kali 200 video. You can imagine that, ya. Oke. Jadi sepertinya bisa, karena kasus FS ini sudah mulai agak tenang, ya. Oke. Terus, apakah tahun 2023 polisi dapat menemukan apa yang menjadi satu kemajuan, ya? Apakah tahun 2023 polisi dapat menemukan yang dicari 2 alat bukti itu loh, yang nggak ada gitu? Karena kita tahu ya, kasus Subang ini lokasinya udah teracak, ya. Jadi TKP-nya udah teracak gitu. Itu kesulitan polisi memang, ya. Apakah tahun ini, tahun 2023, polisi menemukan bukti atau apalah ya di dalam kasus Subang ini? Jawabannya ada sih, ada yang ditemukan, ya. Ada yang ditemukan polisi. Jadi kalian netizen yang menganggap bahwa polisi itu tidak bekerja atau sepertinya tidak ada usaha, tidak ada effort, tidak ada attention sama kasus Subang ini, kalian bertobat ya. Karena apa? Polisi ini masih ada perhatian di kasus Subang, ya. Jangan kita selalu seujun. Di 6 of Wands ini sebenarnya polisi itu mencurigai beberapa orang. Tetapi sekali lagi, polisi tidak bisa berbuat apapun atau tidak bisa menangkap selagi tidak ada bukti yang konkret. Ingat itu, ya. Polisi pun bisa dituntut kalau tidak ada bukti, ya, karena ini negara hukum. Oke. Karena 340 itu kan pasal pembunuhan itu berat ya, apalagi kalau direncanakan gitu loh. Kan ini kan sepertinya direncanakan dengan rapi gitu kasus Subang ini, ya. Jadi polisi sudah memantau tapi belum menangkap, ya. Ingat itu. Masuki tahun berapa ketemunya? Tahun 2025 sayang. Iya, tahun 2025. Nah, sekarang bagaimanakah usaha dari keluarga Ibu Tuti, ya? Usaha dari keluarga Ibu Tuti. Siapa yang dimaksud? Babe, ya. Apakah beliau ini masih mengupayakan ya untuk menemukan siapakah pelakunya, ya? Coba kita tarik energinya. Jawabannya Four of Swords, ya. Four of Swords ini artinya adalah sebuah pemulihan. Jadi istri dari Ibu Tuti, ya, Babe atau Bapak Yosef itu sedang mengobati kerinduan kepada anaknya, kerinduan kepada istrinya, ya. Jangan kita bilang, itu kan sudah punya istri kedua kayak gitu, ya. Karena gini, kita kan nggak tahu ya apa yang sedang terjadi dalam keluarga mereka ini sampai akhirnya si Babe itu punya istri baru. Kita kan nggak tahu, ya kan? Nah, jadi di kartu ini ternyata Bapak Yosef masih dalam pemulihan, penyembuhan, ya, dari trauma yang dialaminya gitu. Karena ini kan yang meninggal istri dan anaknya, gitu, sekaligus loh, ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah, apakah Bapak Yosef masih mencari tahu atau masih berusaha dalam kasus Subang ini untuk menemukan pelakunya? Jawabannya 50%. 50% untuk pemulihan dirinya dan 50% ada usaha, karena Bapak Yosef juga harus bekerja, ya dong, life must go on, ya. Yang meninggal tidak membutuhkan uang, yang meninggal tidak membutuhkan makanan, ya. Oke. Terus
Sekarang anaknya, Yoris ya. Apa kabar Yoris? Kayaknya Yoris udah lama ya, Mas Yoris lama tidak membuat konten. Iya. Apakah Mas Yoris ini masih ada usaha untuk mencari tahu siapakah pelaku dari kasus suram atau kasus yang menewaskan ibunya dan adiknya? Ini ada Five of Wands. Ini positif. Di sini energinya yang tertarik adalah iya, ya. Dia masih berupaya sampai hari ini untuk mencari tahu atau apapun, info-info yang sekecil apapun dia lakukan. Ya, pesan buat Mas Yoris, kalau misalkan nanti ada info-info juga ditulis ya, ditulis. Karena otak kita ini mempunyai keterbatasan. Otak kita itu kan seperti lemari, ya kan? Kadang kita ingat-ingat tetapi lupa. Karena kan kita sibuk mencari uang dan lain-lain ya. Jadi ditulis aja atau di apa gitu ya untuk itu ya. Jadi masih ada usaha Mas Yoris ini untuk mencari tahu. Oke, begitu aja. Jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, monggo ya. Biasanya kalau personal reading, akurasi dari pembacaan pembacaan kartu tarotnya Madam Suki ini 80 sampai 95% personal ya, personal. Ingat, yang tadi Madam Suki itu kan disclaimer ya, karena itu kan kalian yang pengen reading tarot, silakan aja DM di Instagramnya Madam Suki untuk tanya bagaimana ya, atau buka webnya aja di www.madamsuki.com. Nah, buat kalian juga yang mau berobat penyembuhan, mau ikut penyembuhan holistik lintas benua, karena kadang Madam Suki ada di Belanda, kadang Madam Suki ada di Thailand ya. Jadi ngobatinnya lewat udara aja ya, atau online. Jadi yang biasa Madam Suki obatin orang-orang yang mengalami trauma, segala macam trauma, luka batin, terus gangguan dalam pikiran, gangguan dalam mental ya. Jadi segera untuk diobatin ya. Karena jika tidak, itu akan menghambat kebahagiaan kamu atau kalian. Banyak yang udah Madam Suki obatin ya. Tentu saja yang membatin Tuhan, Allah atau siapapun beliau yang kita sebut ya, tetapi melalui energinya Madam Suki. Jadi kalian bisa, kalau mempunyai gangguan-gangguan ya, karena Madam Suki pernah mengobati orang psikosomatis 4 tahun, sembuh dalam waktu 4 hari. Ada juga yang mau cerai waktu itu dalam waktu 6 hari. Dalam waktu 4 hari, Madam Suki bisa merukunkan kembali, dan banyak lagi ya. Jadi yang mau buka aura, silahkan. Buka aura itu fungsinya banyak ya. Buka aura itu adalah membuang segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita ya. Kalau Madam Suki sih bilangnya itu blok mental gitu. Jadi ketika kita adalah pribadi yang menyenangkan ya, seperti Madam Suki, kita mau menderita itu ya, kita mau menderita itu juga pilihan, karena Tuhan memberikan kita pilihan ya. Jadi sebagai orang yang memang diberikan pilihan ya, mari kita memilih. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam jaya, salam Madam Suki di Thailand. I love you.